حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Ramadan bil
سهرا سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان بالقبول والغفران صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-qaim bihamdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala wa adamman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fi tawani amin lahdan wa yanbaghi li ahli al-ilm alla yazilla nafsa bi tama'ati ghayra mutma' wa yataharraza amma fihi madaratul ilm wa ahli wa yakunu mutawadhi'an wa tawadu baina tadabbur wal mudallah wal 'iffa kadzalika ya'rifu dzalik fi kitabil akhlaq. Dan selayaknya bagi seorang yang berilmu itu alla yadulla nafsah, jangan menghinakan dirinya. Jadi orang yang berilmu itu jangan hinain dirinya. Dengan sifat apa? Bitoma fi ghair mutma. Sifat toma, sifat rakah. Jangan orang yang berilmu. Yang dibolehin serakah orang berilmu itu kalau dia serakah sama ilmu, itu boleh, bagus. Serakah sama ilmu, serakah sama ibadah itu boleh. Udah bisa, tapi kepengen bisa lagi, bisa ini, itu boleh. Tapi kalau selakah sama harta, sama kedudukan, jangan. Orang berilmu nggak boleh. Fa'inna izlan nafs bihal tamak jaiz la darura fi. Karena sesungguhnya orang tamak kepada ilmu dan tamak menghasilkan ilmu itu adalah boleh. Gak apa-apa tuh kalau orang selakah ilmu. Wa bal huwa ainul izza fil haqiqah. Bahkan itu bagus kalau orang serakah ilmu. Gak cukup dia. Yang gak boleh itu kepada yang lain. Kemudian wa yataharraza amma fihi mazalatul ilm wa ahli. Dan juga dia menjaga dirinya, dia menjaga supaya dia tidak menghinakan ilmu dan ahli ilmu juga. Wa yakunu mutawadhi'an, hendaknya dia rendah hati, tawadu. Ya, orang berilmu itu dia mesti rendah hati, tawadu. Rendah hati itu apaan? Bainat takabbur wal mudallah, antara sombong sama terlalu menghinakan itu. Jadi itu tawadu tengah-tengah. Juga nggak sombong, tapi juga dia nggak atau apa sih terlalu rendah banget, enggak. Jadi tawadu itu tengah-tengah. Li'anna sifatun muhtasra bi dzatillahi ta'ala, karena sombong itu yang punya cuman Allah. Jadi manusia kagak boleh sombong. Mau sombong apaan bisa? Nahan uban nggak biar keluar dari rambut bayi kagak bisa. Itu manusia nggak bisa sombong. Kasih apa namanya, digigit nyamuk aja bisa mati. Manusia digigit nyamuk bisa mati ya? Bisa. Berdarah, kena virus apa tuh? Corona sih mati. Jadi manusia nggak boleh sombong. Yang boleh sombong cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain sombong-sombong? Sampai Allah Ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi, al-azamatu idari wal kibriya'u ridai. Ini sombong itu
Sombong itu adalah izari, kainnya Allah, pakaiannya Allah tuh. Bangga itu adalah sorbannya Allah. Jadi pakaiannya Allah tuh, jangan pakai. Kalau lu ukuran lo S, jangan lo pakai XL. Apaan? Kegedean. Pantas gak kira-kira? Nggak pantas. Itu pakaiannya Allah, nggak bisa. Ya lu boleh-boleh aja tuh, misalnya ke masjid, wah gua pakai imamah, pakai jubah, sorban. Ini bukan agak bagus tuh, bener cakep pakaian gitu. Tapi buat lu jelek. Kayak siapa tuh? Enggak tuh. Bukan pakaian gitu, jangan dipakai. Nah itu iri, sombong sama bangga itu punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu semua ada di dalam kitab akhlak. Akan disebutkan oleh Imam Al-Ma'ruf Biadab Al-Ustaz Ruknul Islam. Dia mengatakan inna tawadu'a min hisal muttaqi wa bihi taqiyya ila al-ma'ani yartaqi wa min al-ajaibi ajibul man huwa jahil fi halatihi wa sa'id wa amin syaqi. Maka disebutkan dalam syair itu, sesungguhnya tawadhu itu adalah sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Orang kalau rendah hati, Allah angkat. Rendah hati-hatinya nggak sombong. Karena dengan sifat rendah itu yartaki gada ma'ari ihtimam bi muhafatil wadan lil muttaqi ilal ma'ani yartaki. Kalau orang direndah hati, tawadhu, maka Allah angkat dengan sifat tawadhunya itu kepada kedudukan yang tinggi. Jadi kalau dia rendah hati, tawadhu, nah diangkat sama Allah. Dikali sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a rafa'allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa orang yang rendah hati, Allah bakal angkat derajatnya. Tapi kalau dia sombong, Allah jatuhin. Orang yang punya duit banyak, kekuasaan banyak kayak Fir'aun, kan itu banyak banget. Dia punya kerajaan itu, Fir'aun separuh dunia dikuasain dia pada masa itu. Makanya dia ngaku sebagai itu. Akhirnya apa? Allah ambrukin tuh. Seambruk-ambruk itu Fir'aun. Bahkan Allah abadiin di dalam Al-Quran. Jasadnya itu diabadiin sama Allah. Sampai sekarang lu masih bisa lihat Fir'aun sono. Lu ke Mesir lu lihat tuh. Fir'aun tampangnya masih ada. Masih ada. Bangunan masih ada gak? Ada piramid. Terus kuburan lu piramid. Lu bayangin aja orang kalau kuburan kayak gitu, orang gede kayak gimana. Nah lu gak punya apa-apa mau sombong ya. Yang kayak Fir'aun, ada siapa lagi? Abraha, dia sombong, dia mau ngancurin Ka'bah. Karena dia punya kerajaan di mana-mana. Dia punya pasukan, lu bayangin aja, lu bayangin punya pasukan gajahnya 12.000. Belum orang itu. Lu cari gajah di kebun binatang ini belum. Dia punya pasukan gajah 12.000, bayangin. Tapi Allah binasai itu, kami sifat sombongnya dia. Apalagi Namrud, karena dia sombong sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah binasai. Yang bunuh Namrud siapa? Udah nyamuk, matanya buta, kakinya pincang, aki-aki lagi itu ya. Yang matiin Namrud tuh dilain Allah kan, bukan ada nyamuk yang terampil gitu, kagak, kakinya pincang tuh nyamuk, matanya buta. Udah aki-aki lagi itu nyamuk, mati di tangannya nyamuk, dijinain sama Allah Subhanahu Wa Taala, masuk digigit tuh dia, jangkar tuh Namrud. Tuh. Nah, wa minal ajaib. Nah, ada yang aneh. Man huwa jahil. Ada orang bodoh.
dia bodoh. Bihalihi bodoh, fala yadri huwa au sa'id aw suada aw sagin malaskia. Wa ma hadza kana maghruran mu'ajjaban bihali. Udah bodoh, sombong. Nah itu lebih aneh lagi tuh. Ya orang pintar aja kagak boleh sombong. Dia belum tahu dirinya bakal neraka mau beruntung. Orang nggak bisa. Siapa orang yang tahu dirinya beruntung sama celaka? Nggak ada gitu. Kecuali orang udah mati, dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, baru dia bisa bahagia. Orang kalau masih hidup di dunia, lu belum selamat di Tuhan, belum berhasil. Orang berhasil itu kalau dia udah meninggal, kemudian dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam surga, baru dia dibilang orang sukses di akhirat. Karena halu kepala ikayakun mutafakkiran fi hari khafisul khatimah. Maka bagaimana orang dia bisa sombongin dirinya dia, sedangkan dia aja belum tahu dirinya bahagia atau celaka. Maka orang yang sombong itu maghruran, dia tertipu. Dia nggak tahu dirinya meninggal lagi bagaimana. Am kaifa yaktumu amruhahu yauman nawa. Dia nggak tahu bagaimana dia mengakhiri umurnya dia. Kita kan nggak ada yang tahu umur kita akhir bagaimana. Sul Fatimah apa husnul? Nggak ada yang bisa kita sombongin. Oh misalnya kita ibadah sama Allah luar biasa gitu. Kita nuntut ilmu, kita istiqomah, itu belum ada jaminan. Makanya kita jangan terlalu kepedean. Makanya selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kali kita ihdinas siratal, kita minta supaya jalan yang minta meninggal dalam keadaan husnul auraha yaumun nawa, ataupun dia selamat dari hari kiamat. Mutasakfal au murtaqa. Dia bisa di dalam golongan orang-orang yang direndahkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam asal-salfilin, dari paling rendahnya dia, atau bisa menjadi orang yang dalam keadaan husnul khatimah, dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau sombongin diri kalau urusan begitu aja kita belum tahu? Al-kibriya li rabbina sifatan bihi mahsusatun fata'ajjah menabnaha wasikun. Maka sombong itu cuman khusus buat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jauh-jauh dah tuh dari sifat sombong, jangan sampai kita alhamdulillah. Qala Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ayat kata bamiyadul al-istimalam azamu imamaikum awasiu akmamikum wa innama li'alla yastakhifu bil ilmi wa ahlu. Tapi berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, tapi Abu Hanifah bilang apa? Ini kalau orang yang dia udah punya ilmu, kata Imam Abu Hanifah, ini imamah biar digedein. Kalau orang punya ilmu, kayak misalnya Imam Maliki, bukan? Ada yang Habib kan dia pakai imamah gede tuh, jubah biar gede, ininya diluasin. Tujuannya apa? Supaya ilmu nggak direndahin. Boleh tuh. Kalau lu bodoh, kamu ngapain tuh? Kalau kita udah punya ilmu banyak, boleh kita pakai pakaian begitu, kayak imamah, pakai jubah, terus pakai itu boleh, supaya ilmu sama ahli ilmu jangan direndahin. Tadi Imam Abu Hanifah, kalau punya ilmu, kalau nggak punya ilmu jangan. Bukan pakaian gitu, udah gitu kok nggak batu dah lo. Nah, payat bagi talib ilm ayah sula kitab al-wasilah alati kitab Abu Hanifah Yusuf bin Khalid al-Muslim. Inda rujuk ila ahli. Maka selayaknya kita mempunyai kitab wasiat
yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah kepada muridnya Sayyid Yusuf bin Khalid ketika dia pulang kepada keluarganya. Ada kitab gitu, dia pulang. Yaitu mayat lubu ayujad lubul khair musyur wa huwa man talaba syai'an wajada. Nah, di antara wasiatnya itu beliau mengatakan apa? Siapa orang yang menuntut sesuatu, maka dia mesti bersungguh-sungguh baru dia dapat. Kayak orang mau nambang emas, lu kalau mau nambang emas ambekan kan bakal bisa tuh dapat emas. Nah, orang nambang emas tuh dia mesti ngeruk dulu tuh, yang manual itu dikeruk tuh tanah tanahnya tuh disaring dulu terus sampai tuh dia ada pasir hitamnya ituin lagi, habis itu lu saring lagi, campurin raksa sampai dia hilang tuh tinggal emasnya doang. Dari itu baru dicetak, baru ditimbang jadi emas. Kalau lo ambekan juga gimana? Kalau lo kasih dulu, gue capek gitu. Kan kalau orang nambang emas, raupnya segini, raupnya segini nih tuh. Ini kan gede tuh, raupnya segini, panjangnya cuma segini tuh. Dikumpulin dikit-dikit. Nah kalau misalnya 10 gram hitung aja, 500.000 kali 10 berapa? Kalau sehari lo dapat segitu. Kadang orang kalau dia lagi nasibnya baik bisa 100 gram dia dapat, bisa ada sekilo. Bayangin aja sekilo tuh, kalau sekilo 500.000 kali 500.000 kali 1.000 bayangin tuh 200 juta. Tapi sungguh-sungguh, nah ilmu begitu juga. Berbuyang dah, agak mau gitu. Gak bisa begitu. Dia mesti sungguh-sungguh. Nah, naik-naik itu pun satu lagi. Alif gak dari dulu bengkok kayak kagak lempeng-lempeng sekali. Ya betul. Makanya Ustazuna Syekh Imam Burhanuddin Ali bin Abi Bakar Qaddasallahu ruh Al-Aziz amrani bi kitab inda ruju' ila baladi wa katabtahu la budda lil madrasi wal mufti fi ma'amatin nas min. Maka berkata Syekh Imam Burhanuddin, beliau mencatat apa yang didengar dari guru-gurunya sampai ke negerinya tuh. Faslun fi ikhtiyaril ilm wal ustad wal syarik was sabat alaihi ay alal ilm. Pasal yang menerangkan tentang mencari ilmu, juga mencari guru dan teman supaya ilmunya tetap. Dan bagi talib ilm ayat tara min kulli ilmin ahsana. Selayaknya bagi seorang penuntut ilmu, dia mesti nyari ilmu yang bagus buat dia. Yang bagus buat dia apaan? Yang perlu dulu buat dia. Lu jangan belajar ilmu misalnya hisab, baru baca Quran aja belum bisa lo belajar ilmu hisab. Jangan. Cuma belajar ilmu tafsir jangan dulu. Yang penting buat lo apa dulu? Ya misalnya kalau belum bisa baca Quran, belajar baca ilmu Quran dulu, ilmu tajwid, yang benar dulu. Nah kalau udah bisa, baru belajar apa? Ilmu fikih, tauhid. Jangan mau ngaji, saya mau ngaji tafsir. Wah kalau lu peyang belajar bahasa Arab bisa nggak? Kagak. Nahwu bisa nggak? Kagak. Sorof kagak. Terus ngapain belajar tafsir? Jadi yang bertahap dulu. Saya mau belajar perbedaan mazhab, ya gila lagi perbedaan mazhab lu pelajarin. Saya mau belajar sama mazhab biar kayak Dacil, saya mau Dacil. Jangan, belajar dulu agama yang benar. Cari ilmu yang bagus, yang paling bagus yang mana? Semua ilmu bagus, tapi yang dibutuhkan. Yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal. Yang dia butuh buat dia sekarang apaan? Ay ilmu bi furud allati taftaratu alaihi fil hal, yaitu ilmu-ilmu yang fardu. Misalnya tentang fikih itu kan dibutuhin kalau sekarang.
mislu sholat, kayak mau sholat ada ilmunya. Tsumma ma yahtaju ilaihi fil ma'al, kalau dia udah bisa belajar tuh ilmu fikih, tauhid, kemudian ilmu yang kedepannya apaan? Kayak urut allati faradat alaihi fil hal li fuqdati syurutiha, ilmu yang fardu tapi dia belum masuk syaratnya. Contoh apaan? Mislul hajj, kayak haji. Jadi kan kita belum mau berangkat haji nih, belum wajib kita belajar ilmu tentang haji. Yang wajib dulu kayak sholat, terus tayamum, toharo, apa lagi ilmu tauhid, itu yang wajib yang sekarang gitu. Ntar kalau kita mau berangkat haji, belajar ilmu tentang haji. Jangan mau berangkat doang, makanya ntar ada manasik haji, tata caranya yang bener. Jangan lu cuma umroh, cuma menang foto-foto doang. Saat rukunnya apa, rukunnya, tata caranya nggak bisa. Kan begitu orang sekarang. Yang penting ada foto. Dia storynya, di Mekah nih lagi ngopi. Gitu. Tata caranya lu belajar itu ibadah. Rawi gitu juga. Kalau mau haji, was zakat, liman lam yakdir alaihi mahalan. Zakat itu juga. Kalau dia belum punya duit, jadi nggak belajar, wajib belajar ilmu tentang zakat. Tapi itu kan buat kedepannya gitu. Kalau dia udah yang ilmu yang biasa dia udah bisa, yang keseharian, boleh dia belajar yang kayak haji, zakat, biarin belajarnya dulu gitu. Tapi yang utama yang sehari-hari dulu. Nah, wajibmu ala tauhid, tapi diutamain dan belajar ilmu tauhid. Oh, kalau Kamis itu tauhid tuh. Baru kenal Tuhan itu siapa, sifat wajib bagi Allah berapa, sifat mustahil bagi berapa, sifat jais berapa. Nabi-nabi biar tahu, malaikat biar tahu nama-namanya, tugas-tugasnya, hari kiamat, jangan sampai kita ragu. Karena namanya ilmu tauhid asasu sairul ulum alaiha, dia fondasi atas ilmu seluruhnya. Awal wajibin alal insan ma'rifatulillah bistighfar. Wajiban pertama buat seseorang adalah dia kenal kepada Allah dengan dalil-dalilnya. Jadi kita mengenal sama Allah ada dalilnya, tanda-tandanya. Dalil itu tanda. Contoh misalnya Allah Maha ada, dalilnya apa? Adanya alam semesta, itu kalau dalil akalnya. Naklinya ada lagi. Jadi mesti kita tahu supaya keyakinan kita kagak goyang. Fa'inna imanul mukallad wa in kana sahihan indana lakin yakunu atiman bistarkil istidlal. Sekalipun iman cuma ikut-ikutan, mukallad kan ikut-ikutan. Lo mukallad begini, lo dari mana? Pokoknya gue beriman gitu. Ikut siapa? Ikut orang tua gue, ikut guru. Itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi kalau lo nggak ngaji, hukumnya mesti ikut-ikutan aja. Pokoknya orang tua orang sholat ibu sholat, orang tahlilan ibu tahlilan, orang ya nggak begitu, ikut-ikutan namanya. Tauhid, belajar tauhid. Wa yaktaru al-atiq dunal muhaddats, dan dia mesti milih memilih itu apa-apa yang udah disepakati sama ulama, yang disepakati sama Nabi. Jangan ikutin Nabi, ilmu Nabi, wa ashabi, wa tabi'in, wa tabi'it tabi'in. Ngikutin ilmunya Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Ikutin ulama-ulama salihin, ikutin guru-guru, baru selamat. Jangan
muhaddasat yang baru-baru, yang model-model. Yang baru-baru apa? Model misalnya ada yang ngaku jadi malaikat Jibril, lu ikutin, lu ngaco. Karena dulu ada tuh yang edan, lu ikutin. Ada lagi ngaku nabi, siapa? Ahmad Musodik. Ada tukang cukur ngaku jadi nabi. Tugimi ada siapa namanya itu? Gimin. Tugimi. Oh, Tegiman. Segimin. Di betapa di Gunung Salak kasih terus dapat wahyu. Wahyu itu kali no. Wahyu no. Aku benar. Jangan ngikutin tuh. Yang ngikutin tuh ilmunya Nabi, sahabat, tabiin. Makanya ada kitab tuh kayak Sifat 20, Aqidatul Awam. Bala hadis subhanahu minal asar kayak memantik tuh. Jadi ilmu-ilmu yang udah ada zaman dulu, ilmu tauhid, fikih, tasawuf itu kan udah ada. Kalau ay ulama alaikum bil atik wa iyyakum bil muhaddasat. Hendaknya kalian memegang ilmu-ilmu yang dulu, orang-orang dulu yang ada jelas sambungannya. Dan baik-baik ilmu-ilmu yang baru-baru sekarang. Modelnya banyak baru-baru tuh. Jangan. Karena ilmu-ilmu yang sekarang itu yang agak jelas sanadnya, sambungannya, nah itu yang berbahaya. Kayak misalnya nih, kitab kan ini udah jelas gitu. Ini sambungannya udah jelas. Dan Nuji itu udah jelas sambungannya tuh. Udah dipakai sama ulama dari masa ke masa ini. Itu di kitab udah ratusan tahun ini. Udah dipakai sama ulama, udah jelas. Lagi yang model-model kagetan kayak Dimas, kan ngaco tuh. Nggak ada dalilnya, dibikin sendiri, nyarinya di YouTube dalilnya. Nggak bisa tuh. Itu kalau nyari dalil di YouTube nggak bisa nggak ketemu. Nah, ini mesti ada kitabnya. Nah, wa iyyaka an tastaqila bihadzal jadal alladzi zahara ba'da intiradil akabir minal ulama. Dan juga baik-baik, hati-hati gitu. Kita berdebat masalah ikhtilafnya para ulama. Jangan tuh. Kenapa? Itu banyak di dalam ilmu fikih itu kan perbedaan ulama banyak. Jangan pakai debatin, tinggal ngikutin dong, nggak perlu ribet banget. Contoh kayak kemarin dah. Ada yang puasanya misal Sabtu, ada yang Minggu, udah ikutin aja, mau ikut mana gitu. Ikut ulama, ikut pemerintah, itu boleh yang pemerintah juga ulama, yang ikut hari Minggu juga ikut ulama. Begitu aja kan. Di jam kedua, ini begini, ini beberapa derajat, ya lu ribet-ribet banget tinggal ngikutin doang. Apalagi kayak fikih, kan macam-macam tuh. Ada yang Allahu Akbar begini, ada yang begini. Juga biarin aja dulu, jangan pakai bahas-bahas sudah. Ada imam yang lain begini, tetapnya. Ada yang begini-begini. Silap. Ada Allahu Akbar gitu. Boleh begitu, terus baca bismillahirrahmanirrahim, gerak-gerak dia. Ya. Nah, makanya ya Abu Talib anil fikih wa yadiul umur. Nah, makanya jangan tuh kita masuk ke dalam perdebatan kayak begitu. Apalagi kalau fikih lu tak fikih yang biasa aja lu belajarin, jangan pakai ribet-ribet, ikhtilaf lu jangan belajarin. Di fikih itu ada kitab kayak misalnya Mizanul Kubro'eh, Rahmatul Ummah, itu perbedaan tuh mazhab. Wah, sarahnya namanya Mizanul Kubro', wah lebih ruwet lagi tuh. Macam-macam, ada yang begini, ada yang begini, itu semuanya benar. Cuman kita jangan masuk ke dalam situ. Apalagi lu belajar, bingung dah. Kenapa? Ngabisin umur kalau lu cuma debat doang. Enggak, ini begini harusnya, ini begini. Ngabisin umur.
Ilmu lu baru cetek lo debat lu. Ngapain? Wa yurisul wahsata wal adawa, dan mewariskan apaan kalau cuma debat itu mewariskan apaan? Nggak enak di hati dan permusuhan, nggak nyaman, jadi hidupku kagak nyaman udah kalau debat mulu. Kayak orang kemarin misalnya presiden gitu ribut terdebat, capek itu begitu. Gak mau umur. Wa huwa min asyrati sa'ah, dan salah satu itu tanda-tanda hari kiamat ya, orang banyak di akhir zaman debat doang. Debat aja dah. Maulid bid'ah, begitu aja didebatin mulu, kagak maulid itu jangan baca gitu. Yang maulid itu baca aja itu jangan nimpalin. Kan ribet banget. Tahlilan haram, ziarah kubur haram. Udah. Lu kalau kagak mau ziarah kubur jangan di kuburan. Mungkin dalilnya buku yang muda. Nah, itu tanda-tanda hari kiamat itu bentar orang cuma banyak debat doang. Debat aja dah. Nah, kalau lu orang ngumpul cuma debat, lu ngapain lu cimenin, udah lu tinggal pulang. Oh ini begini nih, debat dulu kerjaan lu. Komen dulu kerjaan kagak. Ngerti kagak, komen dulu. Itu tanda-tanda kiamat lu. Banyak orang cuma debat doang. Lu debat masalah sembahyang, dia agak sembah. Debat di masalah sholat, dia agak sholat kan goblok. Debat nih, ini debat urusan orang gitu. Jadinya kagak gituan kan lucu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ah, itu tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat tuh orang banyak debat. Nah, di antara tanda kiamat tuh, di antara itu banyak orang debat. Kemudian apaan? Waktu cepat. Coba lu bayangin, sekarang kita tarawih yang berapa udah? 4. Berasa gak? 4 nih, lu puasa 3 hari nih. Tarawih udah yang ke 4. Cepat. Tanda kiamat. Apalagi wartifa'ul ilm, diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu apa? Meninggalin para ulama. Meninggal. Ulama-ulama besar tuh meninggal. Yang kalau ilmunya tuh, kalau lu belajar lu bisa ngomong lirik, karena saking susahnya gitu. Ini kan masih ilmu, namanya ilmu begini masih dasar gitu, masih dasar nih, belum kita bisa dasar. Ada lagi yang ulama-ulama yang dia udah paham tentang ilmu begini, bahasa segala macam dibahas, ilmu Al-Quran semuanya juga gitu. Nah, ini kan meninggal ulama-ulama gitu. Masalah fikih gitu, antar fikih itu macam-macam. Kalau kejadian begini, ini nyari hukumnya bagaimana gitu, ini ikhtilafnya bagaimana, ya, itu ulama-ulama meninggal. Ya, yang kita cuma cita-cita doang. Ya ustad, ilmunya kagak pakai lulus. Anak kiai. Kan kalau kiai itu gelar ikiaya dulu. Anak dulu ngomong gitu ya. Orang tuh dipanggil kiai, ikiaya. Lu mau nyari ilmu tafsir dia bisa. Lu mau nyari ilmu bahasa dia bisa. Makanya disebut kiai, ikiaya. Sekarang orang ngaku kiai, ilmunya kagak bisa. Bukan kiai namanya. Ini tanda kiamat tuh. Irtifa'il ilm, diangkatnya ilmu. Begitu juga ilmu fikih. Wah. Contoh yang pertama diangkat tuh ilmu waris. Ilmu waris sudah mulai hilang. Ilmu masalah warisan tuh itu paling itu luas juga. Itu udah mulai hilang. Wa amma ikhtiyarul ustaz fayam bagi yaktarul a'lam al-awra wal asan. Adapun mencari guru, maka selayaknya yang dia cari penuntut ilmu itu yang paling alim. Jadi kalau lo nyari guru, tuh nyari yang alim dulu.
Jangan ilmunya paru-paru, cari yang pinter, paling pinter. Tapi jangan pinter doang, war aura yang paling warok. Paling warok tuh jaga dirinya tuh luar biasa. Mau nyari guru jangan yang tukang doyan mancing, ya, warok udah tuh. Demen nonton dangdut, jangan nyari gitu. Dia jangan nonton dangdut. Dari tukang main perempuan, jangan. Cari guru yang alim. Nyari itu kayak wali, ini wali, tadi belah tegap, itu kan luar biasa. Itu komplit semuanya tuh. Usianya 100 tahun lebih tuh alim. Di usia matang wali 100 lebih, tapi nggak kusur wali. Terus juga alam, ulama besar, juga Allah orang paling warok di zaman wali. Cari ulama-ulama begitu. Ya, dari guru gitu. Mau nyari begitu, ya sama lu nyari gagak putih kata Muhammad. Kata Muhammad dulu tuh nyari sekarang yang bener tuh ulama kayak nyari gagak putih susah. Nah, cari yang begitu tuh. Dia alim, dia wara, ama usianya tua. Kalau ketemu gitu. Sekarang susah sekarang. Apa iktara Abu Hanifah? Sebagaimana dipilih Imam Abu Hanifah, hina izin Hamad ibn Abi Sulaiman ba'da ta'mir wa tafakkur. Sebagaimana Abu Hanifah itu milih Al-Imam Hamad. Ini Imam Hamad ini orang yang belajar kepada sahabat tabi'in. Nah, Abu Hanifah nyari guru nih Imam Hamad. Dia karena ulama a'lam ulama di zamani, termasuk guru Imam Syafi'i juga Imam Hamad. Ulama paling alim di zamannya. Bayangin kalau muridnya kayak Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, bagaimana tuh alim Imam Muhammad. Wa aura'ahum, dan paling wara, wa asannahum, dan paling tua di masanya itu Imam Muhammad. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah ta'ala wajadtuhu ay Hamad ibn Abi Sulaiman syekhan mukuran. Orang yang alim, yang punya wibawa, itu Imam Muhammad. Kemudian apa? Halimah saburan, orangnya sabar, lapang dada, ngambekan. Susah lo kalau punya guru ambekan, cuma sedikit ngambek. Wah, gila udah. Akhirnya nyari yang dua itu biar nggak ambekan. Jadi juga yang gue sekarang ambekan baca. Maka beliau mengatakan Abi Hamad ibn Abi Salam pani betul. Mataraktu subatahu abadan, nggak pernah ditinggalin Imam Abu Hanifah. Fasurtu tabitan wanamian kamayan munnabat. Karena dia istiqomah ngaji berpuluh-puluh tahun nih Imam Abu Hanifah, maka ibarat orang nanam pohonan tuh. Kalau nanam pohon kan lu tanam, lu tungguin, lu rawat, dia bakal jangan nanam kayak ini yang kayak buang sampah, lu tanam tinggal gali lagi, tanam lagi, gak bakal gede tuh, kalinya gede layu kita mati, kita diceker ayam. Jadi dia bener-bener nunggu tuh. Hatta balagat ila martabah wa hiya martabul ijtihad, sampai beliau itu Imam Abu Hanifah sampai makamul ijtihad. Ijtihad itu udah ulama udah paling top itu ijtihad gitu. Wakala Abu Hanifah, sami'tu hakiman bin hukama Samarkandi qala inna wahidan min talabil ilm syawirni fi talabil ilm. Berkata Abu Hanifah, saya mendengar ada satu orang dari Samarkandi. Hikmah itu dari Samarkand. Samarkandi itu Asia mana? Timur. Itu Uzbek, daerah Uzbekistan. Ini Imam Bukhari itu. Beliau mengatakan, inna wahidan min talabil ilm syawirni fi talabil ilm.
datang kepadaku penuntut ilmu, kemudian dia musyawarah kepadaku di dalam penuntut ilmu. Wa kana azmu ala zahab ila Bukhari li talabil ilm. Dia mau datang ke daerah Bukhari. Samarkand itu Bukhari, cuma tempatnya Imam Bukhari, menuntut ilmu. Wa hakadha yanbaghi yushawir fi kulli amrin. Maka demikianlah selayaknya itu kalau kita mesti musyawarah. Jadi apa-apa lu jangan bertindak langsung aja, mesti musyawarah dulu sama orang yang lebih alim, sama guru. Dulu ada begitu, mau ngaji nih kita datang dulu nih guru kita mau ngaji kemana nih gitu. Nah, tunjukin kayak Abdurrahman ya. Satu, datangnya guru yang satu, ditunjukin belajar kayak Abdurrahman ya. Akhirnya baru kita datang. Dulu Imam Bukhari beliau itu lebih senang belajar ilmu fikih. Tapi kata gurunya, berhenti belajar ilmu fikih, dalemin ilmu hadis. Akhirnya Imam Bukhari diikutin perintah gurunya. Sampai sekarang itu Imam Bukhari dalam ilmu hadis dia kayak raja. Gak ada lagi orang di atas Imam Bukhari dalam ilmu hadis. Sampai disebut Amirul Mu'minin fil hadis. Itu pemimpinnya orang mukmin dalam ilmu hadis, itu Imam Bukhari. Makanya kalau udah riwayat Bukhari udah pasti sahih itu hadis. Imam Bukhari. Nah, jadi itu. Jadi mesti musyawarah. Fa inna Allah Ta'ala amara Rasulullah SAW bil musyawarah fil umur. Bahkan Nabi SAW, ini Nabi orang paling cerdas itu diperintahin musyawarah. Dalam Al-Quran Allah bilang wasyawirhum fil amr, musyawarahlah dalam segala urusan. Nabi dulu musyawarah. Walam yakun ahadun afdal min, nggak ada orang yang lebih cerdas dari Rasulullah, nggak ada. Wa ma'adzalik amara bil musyawarah karena yusyawir ashab di jamil umur. Adalah Rasulullah SAW itu musyawarah kepada sahabat-sahabatnya dalam segala urusan. Nabi musyawarah. Nah, tapi yang diajak musyawarah itu sahabat, bukan sahabat yang bodoh-bodoh, sahabat yang biasa, tapi sahabat yang ada di kelasnya. Kayak Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Yala Ali, awajin ma halaka amrun an masyara wa qila rajulun wa nisfu rajulun wa la syaifa rajul man ra'a sa'ib usyawir wa nisfun wa rajulun man ra'a ay sa'ib walakin la yusyawir ay sa'ib walakin la ra'ala. Maka disebutkan enggak bakal celaka orang yang musyawarah. Tapi musyawarah ini sama orang yang tepat. Misalnya ada satu orang dia punya pendapat benar, nah, dia musyawarah, kan jadi ada dua tuh pendapat yang benar. Kalau Imam Ja'far Shadiq dan Sufyan Tsuri yang Ta'ala syawir fi amrik ma'al ladina yakhshawallahu Ta'ala. Maka berkata Imam Ja'far Shadiq kepada Imam Sufyan Tsuri, dia bilang apa? Musyawarahlah terhadap urusanmu, tapi kepada orang yang takut sama Allah. Jangan musyawarah sama orang yang takut sama Allah. Berapa urusan lo? Bukan tambah bener lo, tambah kagak bener. Kalau musyawarah, cari orang yang takut sama Allah. Ini bagaimana nih? Wah, pokoknya yang seneng-seneng aja. Begitu pasti kalau yang nggak takut kepada Allah. Jangan jalan nih. Tapi kita disuruh musyawarah kepada orang yang takut kepada Allah. Sampai Allah bilang innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah hanya para ulama. Jadi kalau musyawarah sama orang yang enggak takut kepada Allah, lu ngapain? Yang ada lu disestatin jalan lu. Tapi musyawarah itu kepada orang yang takut kepada Allah. Coba lu kalau sama orang yang tinggi dunia. Saya mau musyawarah nih, saya mau jantai di mana nih? Wah, jangan jantai di sono. Di sini nih yang modern gitu. Kalau bisa ini tuh. Coba kalau lu musyawarah kepada ulama, nah, jantai yang di sini, biar dia susah tapi ilmunya manfaat.
Kalau lu musyawarah sama orang yang salah, lu bisa dimasukin sate Wahabi lu. Tapi kalau lu datangnya kepada ulama yang benar, nah diarahin ke yang Benar. Fa'innahum idza staysara yalqana bil khair. Karena kalau orang musyawarahnya kepada ulama, nah itu ulama bakal ngajarin ke jalan yang benar. Wa yarsuduna ila sadat was shalah bimujib ilmihim. Dia bakal diarahin kepada jalan yang lurus, yang benar, karena sebab ilmu mereka. Terutama apaan? Musyawarah dalam thalabul ilm, untuk ilmu, bukan musyawarah. Jangan ikut-ikutan orang. Hakadha yang bagi fi kulli amr. Ayahal ay talab ilm min a'lal umur. Dan menuntut ilmu itu adalah suatu perkara yang paling penting itu. Bahkan musyawarah fihi aham wa aujab min sa'il umur. Maka itu lebih penting lagi musyawarah dalam segala menuntut ilmu. Nah, dulu makanya yang bilang, mau ngaji itu musyawarah dulu kepada ulama bertanya ini kemana arahnya gitu. Ya bisa aja kalau gitu aku mau nyantren gitu, bisa. Tapi orang-orang yang ulama ngarahin dah ke sini. Karena dia juga nggak sembarangan, dia istikharah dulu, diminta dulu petunjuk sama Allah. Allahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina sadat wa muradat wa iradat wa kainat syarifika
Muhammad. Alhamdulillah.